Halo teman-teman Bali Sruti, saya Andani Pertiwi saat ini bersama Kak Doi. Jadi hari ini adalah hari yang menarik sekali ya, karena baru saja Bali Sruti dikunjungi oleh 25 mahasiswa dari Universitas Dianapura. Mungkin Kak Doi bisa diperkenalkan diri secara singkat gimana? Halo, salam kenal. Saya Kak Doi. Saya adalah Project Manager dari TISI Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Kebetulan saya juga menjadi staff teaching di Universitas Dianapura. Jadi terima kasih ini Bali Sruti sudah dengan terbuka menerima kunjungan dari mahasiswa yang hari ini belajar langsung dari lapangan terkait dengan pengalaman-pengalaman di Bali Sruti, dan tentunya diskusi tadi sangat menarik sekali untuk proses mereka belajar sebagai mahasiswa. Ya, jadi sekedar informasi juga bahwa Kak Doi ini concern di bidang kesehatan masyarakat dan juga perlindungan anak. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, mungkin saya ingin bertanya bahwa bagaimana situasi dan kondisi kesehatan remaja saat ini? Ya, jadi mungkin dari diskusi tadi ya, bersama dengan mahasiswa gitu ya, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita rasa menjadi sebuah proses critical thinking mereka terhadap isu kesehatan di sekitar mereka. Jadi kalau kita lihat awareness mereka terhadap kesehatan masyarakat khususnya itu sudah bisa terlihat dari berbagai bidang. Ya, perspektif mereka sudah cukup luas. Jadi entah itu berkaitan dengan isu politik, termasuk juga isu sosial, kemudian dikaitkan juga isu perlindungan anak. Jadi saya rasa saat ini remaja sudah mulai aktif ya untuk mencari informasi yang kredibel, di mana tantangan yang mereka hadapi juga cukup berat, dan tentunya dari ke tahun ke tahun, tentu saja ini berbeda dari tahun sebelumnya. Cara mereka untuk mendapatkan informasi, tidak hanya mendapatkan informasi, kemudian memproduksi informasi itu, melakukan cross check atau melakukan klarifikasi, mencari sumber-sumber yang kredibel, itu sudah nampak usahanya. Dan dengan pertemuan dengan Bali Sruti, saya rasa itu bisa memberikan inspirasi untuk mereka bisa berkreasi, berkreativitas, dan mengemas informasi-informasi kesehatan menjadi lebih edukatif, komunikatif, dan tentu saja sesuai dengan umur mereka. Oke, wah, menarik sekali. Ini banyak tantangan sebenarnya ya. Banyak sekali yang sudah disampaikan. Lalu apa saja sih sebenarnya prioritas-prioritas yang diperlukan remaja untuk kesehatan? Iya. Terkhusus di bidang komunikasi kesehatan, saya rasa saat ini yang penting untuk kita galakkan bersama adalah upaya literasi kesehatan. Bagaimana mereka mendapatkan sumber informasi yang kredibel terkait dengan isu-isu kesehatan, mereka bisa mengimplementasikan itu, dan dalam ruang lingkup sebagai mahasiswa, tentunya mereka bisa mengajak masyarakat agar nantinya masyarakat bisa tahu, mau, dan mampu untuk menjaga kesehatannya dan juga kesehatan di lingkungan sekitarnya. Ya, jadi kalau kita lihat isu yang saat ini menjadi concern dari adik-adik adalah isu kesehatan reproduksi misalnya. Bagaimana mereka mengetahui concern jika ini dikaitkan ke gender dan perlindungan anak, bagaimana mencegah kekerasan seksual ataupun jenis-jenis kekerasan lainnya yang mungkin mereka hadapi sehari-hari sebagai seorang mahasiswa. Nah, selain kesehatan reproduksi, mungkin yang perlu untuk kita garis bawahi adalah bagaimana literasi terhadap nutrisi nih kayak. Jadi kalau kita lihat dulu itu belum banyak berjamuran nih minuman-minuman berpemanis yang sangat mengganggu kesehatan mereka, kemudian makanan-makanan yang minim nutrisi, sangat miskin terhadap gizi. Mereka mulai untuk melakukan promosi kesehatan tentunya, bagaimana menu yang sehat dan seimbang, dan menjadikan mereka generasi yang sehat kedepannya bisa berpikir dengan cemerlang, cerdas, memberikan sumbangsih kepada bangsa. Jadi dua isu ini saya rasa menjadi sebuah perhatian juga untuk kita memenuhi kebutuhan gizi dan juga meliterasi mereka. Nah, sedikit nih menyinggung tentang sex education. Jadi kan salah satu prioritasnya juga ya. Lalu apa sih sebenarnya tantangan ketika memberikan sex education? Kalau kita berbicara tentang sex education pendidikan kesehatan reproduksi, terutama ketika kita melihat ini dari unsur budaya, mungkin ini masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu, sesuatu yang tidak terbuka di ruang diskusi, terutama di diskusi keluarga, yang mungkin di sekolah masih sangat dikaitkan dengan pelajaran biologi, hanya urusan di usaha kesehatan sekolah saja. Tetapi seyogianya berkaitan dengan kesehatan reproduksi, ini adalah sebuah topik yang saya rasa harus dinormalisasi
normalisasi. Mulai dibicarakan semenjak level anak-anak nih, usia anak, kita belajar bagaimana melindungi diri. Nah, udah ada banyak sekali nih Kak edukasi terkait dengan lagu-lagu ya, melindungi alat vital, kemudian berhati-hati terhadap orang asing dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ketika kita ingin mendeliver informasi terkait dengan kesehatan reproduksi, itu kita lihat sebagai sebuah kebutuhan akan keterbukaan informasi. Ya, jadi bagaimana mereka bisa menjaga atau merawat dirinya, terutama alat-alat reproduksinya, kalau mereka tidak tahu, kalau mereka tidak diberikan kesempatan untuk menjadikan ruang diskusi yang terbuka, yang aman, nyaman, dan juga menjadi ruang diskusi yang memberikan kesempatan mereka untuk mengemukakan pendapatnya. Terlebih untuk remaja nih, ya. Benar, ya. Mungkin kalau sekarang, dulu pun kita saat remaja ya, kalau dinasehatin kayaknya aduh pusing gitu ya. Tapi sekarang kita mengajak mereka untuk menjadi bagian dari diskusi itu sendiri, mengemukakan masalahnya, belajar untuk mencari solusi, itu tentunya akan memberikan mereka sebuah pengalaman baik ya ketika membahas topik ini. Mungkin ini mirip-mirip Kak kalau kita ngomongin kesehatan reproduksi dengan isu tobacco control ya. Bertepatan bulan Mei ini kita ada Bulan Pendidikan Nasional, juga nyambung nih ke HTTS, Hari Tanpa Tembakau Sedunia, atau World No Tobacco Day. Di sini penting sekali kita mengembangkan prinsip edukasi bukan adiksi. Jadi adiksi misalnya dari zat-zat adiktif, termasuk di sana tembakau, ya termasuk di sana iming-iming industri rokok. Pun juga kalau kita berbicara tentang pornografi, ya tentang gadget misalnya. Kalau kita lihat gadget ini bermata dua kan ya. Nah tapi kalau kita berbicara tentang rokok, tentang tembakau, itu sudah pasti merugikan generasi muda kita. Jadi coba untuk mulai memasukkan topik-topik yang awalnya dianggap aduh ngapain sih ngomongin itu, menjadi topik utama di diskusi keluarga. Jadi awalnya tetap dari keluarga. Ya, yang pertama pesan saya adalah coba untuk normalisasi topik-topik tersebut menjadi bahasan di keluarga. Jadi nggak cuma pada saat ada masalah aja nih baru nanya gitu, ada apa gitu ya. Tapi mulai tanyakan hal-hal kecil, pendapat-pendapat anak-anak tentang itu tadi kesehatan reproduksi dan juga terkait dengan tobacco control. Yang kedua selain normalisasi adalah denormalisasi perilaku-perilaku yang merugikan remaja itu sendiri atau anak-anak. Misalnya kalau ada orang dewasa yang merokok di depan anak, itu adalah perbuatan yang tidak normal. Anak-anak bisa menirunya, bisa mencontohnya. Jadi mari kita berhenti untuk melakukan itu demi menciptakan lingkungan yang ramah anak dan juga memberikan perlindungan yang komprehensif untuk anak. Tentunya ini juga lingkungan yang sehat ya. Jadi yang paling penting nih Kak, kita sebagai orang dewasa juga harus membuka diri untuk belajar. Ya, kita bisa belajar banyak dari para remaja, dan terima kasih banyak Balis Ruti sudah membuka ruang diskusi itu hari ini. Iya, sama-sama. Wah, sudah lengkap sekali yang disampaikan oleh Kak Doi ini. Mulai dari tentang kesehatan masyarakat sampai ke isu-isu prioritas apa yang harus disampaikan kepada remaja, dan juga udah padat banget ya pesan-pesan yang disampaikan oleh Kak Doi. Oke, terima kasih banyak Kak Doi atas kunjungannya ke Balis Ruti dan juga atas perbincangan kita. Semoga next time kita bisa berbincang kembali. Terima kasih banyak. Salam sehat.